Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giri Andrea. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman belajar saya secara asinkronus terkait dengan mata pelatihan harmonis. Mata pelatihan harmonis ini adalah bagaimana mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap CPNS dalam melaksanakan ASN mengenai keberagaman berbangsa, rasa saling menghormati, dan bagaimana menjadi pelayan dan abdi masyarakat yang baik. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Indikator keberhasilan diantaranya adalah peserta dapat memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonis di dalamnya. Kemudian, dapat menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual, teoritis, yang meliputi saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Materi pokok yang diajarkan adalah yang pertama terkait dengan keanekaragaman bangsa dan budaya. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat. Keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Sementara, bagaimana pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Jika nasionalisme dalam konteks dulu dibangun untuk membentuk kesadaran kolektif demi memerdekakan diri dari kolonialisme, di era kontemporer ini, nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang tepat dan efisien dalam upaya menumbuh kembangkan kembali nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya di kalangan kelompok muda, yaitu melalui pendidikan formal. Konsep dan teori nasionalisme kebangsaan adalah beberapa aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis, aliran perennialis, dan aliran etno. Sementara, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN adalah kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat, diantaranya dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, serta memperkaya kebudayaan nasional dan lain-lain. Bagaimana sikap ASN dalam keanekaragaman? Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Panduan perilaku atau kode etik terkait dengan mata pelatihan harmonis adalah bagaimana mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang terdiri di antaranya adalah bagaimana pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana etika publik ASN dalam mewujudkan suasana yang harmonis. Supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi, para pegawai tidak cukup hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak tanpa rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Disinilah letak pentingnya kode etik di antara aparat sipil negara atau PNS pada khususnya. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis diantaranya adalah posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Kemudian, PNS juga harus mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Kemudian yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dan dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban PNS juga harus memiliki sifat untuk suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir adalah PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Itu tadi rangkuman yang saya dapat dari pembelajaran mata pelatihan harmonis. Semoga rangkuman yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.